Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berupa esai dengan judul Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa untuk Program Air Bersih dan Sanitasi Berkelanjutan di Indonesia. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Fatih Albiswaimi dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama aku Rebecca Stefani Simbolon. Perkenalkan, aku Yasmin Fadila. Perkenalkan, aku Afisa Diapriani. Nama aku Nozoma Kansa. Saya Raffi Ahmad Lidan. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rebecca Stefani Simbolon. Di sini saya akan membahas hasil dari kelompok 1 esai yang berjudul tentang akses air bersih dan sanitasi Indonesia masih rendah. Menurut BPS tahun 2022, sebanyak 23% desa Indonesia itu belum memiliki akses yang memadai terhadap air bersih. Dan lebih dari 30% rumah tangga tidak memiliki fasilitas sanitasi yang layak. Masalah ini lebih terasa di daerah desa yang terpencil, yang menghadapi tantangan geografis dan infrastruktur. Situasi ini menunjukkan perlunya prioritas dalam penyediaan kebutuhan dasar yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Oke, baik. Pada poin berikutnya, yaitu lebih tepatnya poin yang kedua, kali ini poin kedua ini akan membahas tentang potensi dana desa untuk infrastruktur dasar. Seperti yang sudah dijelaskan pada esai bahwa dana desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan peluang besar untuk mendukung pembangunan termasuk air bersih dan sanitasi. Alokasi dana sebesar 15% dari total anggaran desa telah digunakan untuk proyek seperti sumur bor, instalasi pipa, dan jamban sehat. Ini adalah langkah strategis untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs, terutama poin ke-6. Selanjutnya, di sini ada kendala pemanfaatan dana desa. Beberapa kendala utama dalam memanfaatkan dana desa meliputi yang pertama itu ada kurangnya kapasitas perangkat desa dalam perencanaan teknis. Yang kedua, minimnya partisipasi masyarakat yang menyebabkan proyek tidak sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, lemahnya pengawasan dan transparansi anggaran. Serta yang keempat itu kendala geografis yang meningkatkan biaya proyek di daerah terpencil. Kendala ini menghambat efektivitas program dan memerlukan solusi sistematik. Jadi, ada beberapa strategi atau cara untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama itu pelatihan teknis bagi masyarakat desa. Nah, masyarakat desa tuh akan diberikan pelatihan khusus buat ningkatin keterampilan dalam membuat suatu perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengelolaan proyek desa. Dengan pelatihan ini, masyarakat desa itu diharapkan lebih mampu untuk menyusun suatu rencana yang efektif dan memastikan proyek berjalan dengan lancar dan sesuai target. Terus yang kedua itu pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan proyek desa. Nah, jadi dalam suatu pembangunan desa, kita harus mengajak masyarakat untuk terlibat dalam setiap tahap proyek. Jadi kalau misalnya proyeknya tuh bisa jadi lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berkelanjutan. Terus yang ketiga itu kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Nah, dalam pelaksanaan proyek itu desa tuh dapat menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendapatkan tambahan dana dan memanfaatkan teknologi modern. Kolaborasi ini tuh penting untuk memperluas kapasitas desa, menghadirkan inovasi dan mempercepat pembangunan desa. Terus yang keempat itu penguatan pengawasan melalui pelaporan publik. Nah, jadi kita tuh harus membuat laporan terbuka buat masyarakat agar penggunaan dana tuh lebih transparan dan gak menimbulkan konflik antara masyarakat. Tuh. Nah, tujuan utama dari strategi ini
itu untuk memastikan dana desa digunakan secara maksimal, efisien, dan tepat sasaran. Jadi kayak pembangunannya tuh bakal berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan di masa depan. Oke, selanjutnya ada dampak positif penyediaan air bersih dan sanitasi. Nah, penyediaan air bersih dan sanitasi itu tentunya membawa dampak positif dari berbagai aspek seperti kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Nah, di kesehatan tersendiri itu akses air bersih itu bisa mengurangi risiko penyakit seperti diare dan ISPA. ISPA itu infeksi saluran pernafasan akut. Lalu bisa menjaga kebersihan diri dan lingkungan menjadi mudah gitu kan. Lalu di aspek ekonomi itu kita bisa menghemat waktu yang biasanya digunakan untuk mencari air dan menghemat waktu yang dapat dialokasikan untuk kegiatan produktif seperti bekerja atau belajar atau kayak kalian main gitu kan. Lalu di aspek sosial itu kita bisa menekankan kesetaraan sosial dengan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dalam akses infrastruktur dasar dan mendukung perempuan untuk lebih aktif dalam kegiatan ekonomi karena tidak lagi terbebani tugas mencari air. Oke. Jadi dampak ini tuh menunjukkan pentingnya peningkatan alokasi dan implementasi proyek-proyek terkait. Desa Pakraman Sukaja di Kecamatan Bangli menggunakan dana desa untuk membangun sistem distribusi air bersih dengan melibatkan masyarakat lokal. Program tersebut berhasil dijalankan dan berhasil meningkatkan akses air bersih secara berkelanjutan. Dan itu dapat dijadikan bukti bahwa keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan suatu program.